Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abiyudani Syafiq dengan NIM 44432400004 dari kelas 2A ingin mempresentasikan produktivitas laut mata kuliah oceanografi. Pengertian produksi laut itu adalah seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari laut untuk menghasilkan barang atau jasa bernilai ekonomi. Produksi laut merupakan bagian penting dari sektor kelautan dan perikanan. Kegiatan ini mendukung ketahapan pangan, membuka lapangan kerja, dan menjadi salah satu sumber devisa negara melalui eksplor hasil laut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi produksi laut yang sangat besar namun perlu dikelola berkelanjutan. Pentingnya yang selanjutnya itu pentingnya sektor kelautan bagi Indonesia atau negara maritim. Yang pertama adalah letak geografis strategis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan kurang lebih 17.000 pulau, memiliki wilayah laut 3,2 juta kilometer per kubik, termasuk zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, sumber daya alam melimpah. Laut Indonesia kaya akan sumber daya hayati seperti ikan, udang, rumput laut, dan terumbu karang. Juga mengandung sumber daya non-hayati seperti minyak bumi, gas alami, dan mineral laut dalam. Yang kedua, kontribusi ekonomi. Sektor kelautan menyumbang terhadap PDB nasional, menciptakan jutaan lapangan kerja, menjadi sumber utama ekspor perikanan produk. Yang keempat ada ketahanan pangan. Laut menyediakan sumber protein hewani bagi masyarakat, terutama ikan. Yang selanjutnya ada transportasi dan perdagangan laut sebagai jalur utama transportasi antar pulau dan perdagangan internasional. Contohnya ada Selat Malaka sebagai jalur perdagangan di dunia. Yang keenam ada pariwisata bahari ekonomi laut seperti snorkeling, diving, dan wisata pulau menjadi potensi besar. Yang terakhir ada identitas dan budaya bangsa. Laut merupakan bagian dari jati diri bangsa, mencerminkan masyarakat pesisir. Kontribusi terhadap ekonomi nasional menjadikan sektor kelautan dan perikanan menyumbang sekitar 2,2 sampai 3% dari total PDB Indonesia setiap tahunnya. Sumber devisa negara ekspor produk perikanan menyumbang miliaran dolar setiap tahun. Lapangan pekerjaannya itu menyerap lebih dari 7 juta tenaga kerja. Yang selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi sumber penghidupan utama bagi manusia di lebih dari 12.000 desa pesisir. Nomor 5 ada industri pengelolaan dan hilirisasi industri pengelolaan hasil laut seperti filet ikan, abon, kerupuk ikan, dan produk olahan ekspor memberi nilai tambahan ekonomi yang besar. Yang terakhir ada sektor pendukung, transportasi laut, logistik, galangan kapal, dan pariwisata bahari semuanya berkontribusi secara ekonomi karena ditopang oleh kelautan. Jenis produktivitasnya yang pertama ada perikanan tangkap. Perikanan tangkap itu sendiri adalah kegiatan menangkap ikan dan organisme laut lainnya seperti di perairan alami seperti laut, sungai, dan danau tanpa melalui proses budidaya. Ciri-ciri perikanan tangkap mengandalkan sumber daya alam, tidak melibatkan pemberian pakan atau perawatan. Hasil tangkapan tergantung musim, lokasi, dan kondisi alam. Dilakukan oleh nelayan tradisional maupun industri berskala besar, perahu atau kapal motor, jaring, pancing seperti bubu, perangkap jaring insang, teknologi modern seperti GPS, sonar, dan alat pelacak. Yang kedua ada
Perikanan budidaya. Perikanan budidaya itu sendiri adalah kegiatan memperbesar, memelihara, dan mengembangbiakan ikan, udang, kerang, rumput laut, dan organisme laut lainnya secara terkontrol baik di laut maupun perairan darat. Ciri-cirinya organisme air dipelihara dan diberi pakan. Lingkungan tumbuh dikendalikan lebih stabil dan terencana dibanding perikanan tangkap menghasilkan panen berskala besar. Jenis perikanan budidaya ada perikanan air tawar seperti ikan lele, nila, gurame. Lokasinya di kolam tanah, beton, atau terpal. Budidaya air payau, contohnya udang, paname, bandeng, ditambak di pesisir. Dan yang terakhir budidaya, contohnya itu rumput laut, kerang, mutiara, kakap. Lokasinya di keramba, jaring, apung di laut. Yang terakhir ada hasil laut non ikan. Hasil laut non ikan itu adalah semua sumber daya laut dimanfaatkan manusia selain dari jenis ikan. Ini mencakup organisme lainnya seperti hewan bercangkang, tumbuhan laut, hingga mineral dan berasal dari laut. Rumput laut diolah menjadi agar-agar, kerajinan, kosmetik, dan farmasi. Indonesia salah satu produsen rumput laut terbesar. Garam laut dihasilkan dari penguapan air laut digunakan untuk konsumsi dan industri. Kerang dan mutiara, kerang konsumsi, kerang hijau, kerang darah, simping, kerang penghasil mutiara dibudidayakan di laut dangkal. Dan yang lainnya seperti udang, cumi-cumi, dan gurita. Ada juga teripang atau timun laut, kerang, biota ornamental, minyak, gas bumi, dan itu non hayati. Grafik atau tabel per tahun. Di tahun 2020 sampai 2023, di 2020 itu ada 16.400.000, di 2021 17.200.000, 2022 18 juta, 2023 18.800 juta. Itu produksi perikanan budidaya. Di perikanan tangkap sendiri di 2020 6,8 juta, 2021 7.100.000, 2022 7.400.000, 2023 7.700.000. Produksi ini mencakup hasil tangkapan dari laut seperti ikan lele, nila, bandeng, udang, rumput laut yang ditangkap dari daratan, sungai, dan danau. Wilayah penghasil utama, misalnya itu Maluku dijuluki sebagai lumbung ikan nasional, terletak di daerah wilayah pengolahan perikanan WPP 715 meliputi Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Maluku. Komoditas utama itu tuna, cakalang, tongkol, udang, serta ikan pelagis besar. Kota Tual dan Ambon menjadi pusat pendaratan ikan dan pelabuhan terbesar. Yang selanjutnya ada Sulawesi, terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, Tenggara. Di Sulawesi Utara itu ada di Bitung, terkenal dengan ekspor tuna dan ikan segar ke Jepang dan AS. Di selatan dan tengah juga unggul di budidaya rumput laut. Masuk ke WPP 716 dan 713 Laut Sulawesi dan Teluk Bone. Papua dan Papua Barat pesisir dengan potensi perikanan laut terbesar. WPP Laut Arafura, Laut Timor. Produksi utamanya udang windu, ikan demersal, teripang, dan parang. Laut Arafura dikenal sebagai lumbung udang Indonesia. Kenapa wilayah ini menjadi pusat utama perairan yang kaya akan nutrien? Belum mengalami eksploitasi dukungan kebijakan nasional. Potensi lautnya luas, wilayah laut 3,25 juta, zonasi ekonomi eksklusif, keanekaragaman hayati. Manfaatnya itu ada sumber pangan, sumber protein hewani, keanekaragaman laut, ketahanan pangan. Lapangan kerjanya itu ada penciptaan lapangan kerja langsung, bahan baku industri, potensi laut, eksplor,